semuanya, jadi kita kali ini bakalan belajar tentang mazhab dalam filsafat hukum. Perlu diketahui bahwa mazhab di dalam filsafat hukum itu ada berbagai macam. Itu ada filsafat hukum alam, ada sosial jurisprudensi, ada positivisme hukum, unitarianisme, dan realisme. Dan yang akan kita bahas di video kali ini itu akan membahas tentang mazhab hukum alam, di mana berpendapat bahwa hal yang baik dan buruk itu berasal dari pikiran manusia, yang dimana tentang apa yang baik dan buruk ini dikerahkan atau diberikan penilaiannya oleh hukum alam. Kemudian untuk para tokoh-tokohnya hukum irasional dan hukum rasional ini ada beberapa tokoh, yakni ada Thomas Aquinas, ada John Salisbury, ada Denis, ada Pierre de Buis, ada Marcellus Padua, ada George Westlife, dan tokoh-tokoh hukum aliran rasionalisme itu ada Hugo de Groot, ada Christian Thomius, Immanuel Kant, dan juga Samuel Farquhar. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita lihat yuk selanjutnya. Hai, aku Harina. Hai, aku Harita Robelia. Hai, aku Labia Amelia. Hai, aku Putri Melina. Halo, saya Yunus. Oke, hukum alam ini dipandang sebagai suatu hukum yang bersifat universal, abadi, dan berasal dari Tuhan, di mana gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui peneralan makhluk hidup akan dapat diketahui dan merupakan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib dalam eksistensi manusia. Dan hukum alam ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu hukum irasional dan rasional. Hukum irasional ini merupakan hukum alam yang bersifat universal berasal dari Tuhan, dan hukum rasional merupakan hukum yang bersifat universal berdasarkan rasio manusia. Nah, saya mau menjelaskan salah satu pendukung aliran hukum alam irasional, yaitu Thomas Aquinas. Di mana menurut Thomas Aquinas itu terdapat dua ilmu pengetahuan yang berdampingan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alamiah, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan iman. Di mana ilmu pengetahuan alamiah itu sendiri merupakan ilmu yang berpatokan kepada akal manusia, sedangkan ilmu pengetahuan iman merupakan ilmu yang berpatokan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemikiran Thomas Aquinas ini menyatakan sejak dunia diatur oleh ketentuan yang ditetapkan Tuhan, seluruh masyarakat di alam semesta diatur oleh akal yang berasal dari Tuhan. Maka hukum Tuhan itu berada di atas segala-galanya. Untuk jelasnya, terdapat 4 macam hukum yang diberikan oleh Thomas Aquinas. Yang pertama adalah lex aeterna. Nah, lex aeterna ini merupakan hukum Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Sedangkan lex divina yang kedua yaitu hukum Tuhan yang bisa kita tangkap melalui indera manusia. Yang ketiga adalah lex naturalis, yaitu penerapan lex aeterna ke dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat adalah lex positivis, merupakan penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu filsuf dari Prancis yang terkemuka, yaitu Pierre du Bois. Nah, kedudukannya sebagai pengacara raja di Prancis pada masa itu selaras dengan pandangan-pandangannya yang pro penguasa. Ia mencita-citakan suatu kerajaan Prancis yang maha luas yang menjadi pemerintahan tunggal di dunia. Di sini tampak bahwa Du Bois sangat meyakini adanya hukum yang dapat berlaku universal. Sama seperti filsuf Dante, Du Bois menyatakan bahwa penguasa raja dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pemimpin gereja. Bahkan Du Bois ingin agar kekuasaan duniawi gereja atau paus dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada raja. Menurut Sahmid, dalam beberapa hal pemikiran Du Bois telah mampu menjawab kebutuhan hukum pada abad-abad kemudian
Misalnya saja, ia mengusulkan agar hubungan negara-negara di bawah kekuasaan Prancis itu diatur dalam bentuk federasi yang mengingatkan kita pada badan PBB sekarang. Ia juga menyatakan bahwa raja pun memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi raja tidak terikat untuk mematuhinya. Selain itu, ada juga pendukung aliran hukum alam internasional, yaitu John Salisbury, yang mana menurutnya gereja dan negara itu perlu bekerja sama ibarat hubungan organis antara jiwa dan raga. Dalam menjalankan pemerintahannya, penguasa wajib memperhatikan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, yaitu hukum alam. Yang mencerminkan hukum alam yaitu hukum Allah. Tugas rohaniawan adalah membimbing penguasa agar tidak merugikan kepentingan rakyat, dan menurutnya bahkan penguasa ini harusnya menjadi ahli gereja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan salah satu filsuf ternama, yaitu Marsilius Padua dan William Ockham. Pemikiran Marsilius Padua seringkali diuraikan bersama-sama dengan pemikiran William. Mengikuti keduanya banyak persamaan. J.J. Ponsa Smith menyebutkan kedua orang ini termasuk tokoh penting pada abad ke-14, sama-sama dari Orde Fransiskan, dan pernah memberi kuliah di universitas di kota Paris. Karena pertentangannya terhadap pemikiran gereja, kedua orang ini juga sama-sama dikeluarkan dari gereja oleh Paus. Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan Paus, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pendapat Ari Paus-nya tentang kenegaraan banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Padua juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warganya agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas. Dengan demikian, hukum harus mengabdi kepada rakyat, bahkan rakyat pun yang berwenang memilih pemerintahnya. Rakyat boleh menghukum penguasa yang melanggar undang-undang, termasuk memberhentikannya. Kekuasaan raja bukanlah kekuasaan absolut, melainkan dibatasi oleh undang-undang. Pendapat Padua ini sangat menarik perhatian karena termasuk progresif untuk ukuran abad pertengahan. Dalam banyak hal pemikiran ini mirip dengan Rousseau. Di sisi lain, filsafat Ockham sering disebut nominalisme sebagai lawan dari pemikiran Thomas Aquinas. Jika Thomas meyakini kemampuan rasio manusia untuk mengungkapkan kebenaran, Ockham berpendapat sebaliknya. Rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. Pengetahuan yang ditangkap oleh rasio hanyalah nama-nama yang digunakan manusia dalam hidupnya. Larangan Padua yang terpenting berjudul De Pons Pacis, sedangkan salah satu karya Ockham berjudul De Imperatum et Pontificum Potestat. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini ada tokoh dari Hugo de Groot alias Grotius yang dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara seperti perang dan damai serta hukum laut. Menurut Grotius, sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya. Seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal itu. Hukum alam menurutnya adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam ini tidak mungkin dapat diubah. Grotius mengatakan bahkan oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam itu diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mazhab hukum alam aliran rasional, di mana Samuel van Pufendorf dan Christian Thomasius. Pufendorf adalah penganjur pertama hukum alam di Jerman. Pekerjaannya dilanjutkan oleh Christian Thomasius
Dan Pupendok berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam hal ini, unsur naluriah manusia yang lebih berperan. Akibatnya ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, timbul pertentangan kepentingan suatu dengan yang lainnya. Agar tidak terjadi pertentangan terus-menerus, dibuatlah perjanjian dengan yang lainnya. Secara perjanjian sukarela di antara rakyat. Baru setelah itu diadakan perjanjian berikutnya berupa perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya perjanjian itu berarti tidak ada kekuasaan yang absolut. Semua kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, kebiasaan, dan juga tujuan dari negara yang didirikan. Karangan Pupendok tentang dasar-dasar hukum alam dan hukum antar negara memberikan perbedaan yang tegas tata hukum dan moral. Pendapat ini jelas lebih dekat ke aliran positivisme hukum daripada hukum alam. Smith menyatakan, karangan Pupendok justru penting karena perbedaan tersebut. Hukum alam yang lahir dari faktor-faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia yang fitri seperti naluri, dan dari faktor-faktor terdesak ke belakang. Di sisi lain, pikiran tentang perundang-undangan akan maju ke depan. Adapun yang dimaksud dengan undang-undang di sini tidak lain adalah perintah dari penguasa sementara ini. Hukum alam yang lahir dari faktor-faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia yang fitri seperti naluri akan terdesak ke belakang. Di sisi lain, pikiran tentang perundang-undangan akan maju ke depan. Adapun yang dimaksud dengan undang-undang di sini tidak lain adalah perintah dari penguasa. Sementara itu, menurut Thomasius, manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan yang lain. Karena itu, diberlakukan baginya aturan-aturan yang mengikat agar ia mendapat kepastian dalam tindakan-tindakan baik ke dalam maupun keluar. Dengan demikian, dalam ajaran tentang hukum alam, Thomasius sampai kepada pengertian tentang ukuran sebagaimana Thomas Aquinas juga mengakui dalam hukum alamnya. Apabila ukuran ini bertalian dengan batin manusia, ia adalah aturan kesusilaan. Apabila memperhatikan tindakan-tindakan lahiriah, ia merupakan aturan hukum. Jika hendak diperlakukan, aturan ini harus disertai dengan paksaan. Tentu saja yang dimaksud oleh Immanuel Kant. Oke, tokoh terakhir yang akan kita bahas dari Immanuel Kant yang merupakan tokoh dari aliran rasionalisme, di mana Immanuel Kant ini merupakan tokoh yang dulunya berpikiran dogmatik, kemudian sekarang sudah berpikir secara kritis. Nah, Kant ini berpendapat bahwa suatu aliran yang bertentangan dengan rasionalisme empirialisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia itu bukan rasio, melainkan sebuah pengalaman. Tepatnya pengalaman yang berasal dari pengenalan indrawi yang mulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Kant adalah filsuf pertama yang memberikan prinsip sebuah bahwa pengusahaan penyelidikan ini dengan meyakini bahwa kemampuan rasio tanpa penyelidikan lebih dahulu, bahwa pemikiran manusia yang berasal dari rasio yang sudah ada terlebih dahulu sebelum dari pengalaman dan juga murni berasal dari sebuah ikatan empiris. Oke, jadi segitu aja pemaparan materi tentang mazhab hukum alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.